Andre, kita lanjutkan kembali untuk dialognya. Saya akan lebih melihat dari view korporasi begitu ya saat ini, di mana Anda memang salah satu sosok begitu ya, petinggi di suatu perusahaan yang mana melihat manajemen di dalam perusahaan tersebut, lalu juga ada salah satu mungkin saja di dalam koridor perusahaan itu melakukan aksi ataupun kejahatan kredit fiktif atau proyek fiktif, sebetulnya alat bukti apa saja yang bisa dikumpulkan yang nantinya juga bisa merujuk pada langkah mencari keadilan begitu dan juga membuat reputasi dari perusahaan juga ke depannya akan lebih baik karena memang tidak ada proyek fiktif atau kredit fiktif di sana. Silakan. Baik, jadi sebagai perusahaan memang biasanya dan seharusnya punya rencana kerja, baik rencana kerja jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, termasuk rencana-rencana proyek yang akan dilakukan dan juga pembiayaan atas proyek tersebut. Sehingga kapan dan besaran dari proyek yang akan dilakukan oleh perusahaan itu jelas. Kedua, perusahaan juga diharapkan mempunyai SOP atau internal policy terkait dengan siapa yang mempunyai kewenangan dalam perusahaan tersebut. Misalnya kalau di level direksi punya kemampuan untuk menyetujui atau melakukan pinjaman sebesar nilai X. Kalau lebih dari itu maka perlu persetujuan komisaris atau pemegang saham. Jadi ada layer, ini yang penting jadi untuk mekanisme kontrol. Kedua, di perusahaan Indonesia ada fungsi komisaris di mana sebagai pengawas dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh direksi, ini bisa dibentuk komite-komite pengawas, komite audit. Dan juga untuk beberapa perusahaan, terutama perusahaan besar, TBK maupun multinasional, sudah biasa diadakan channel untuk whistleblowing. Jadi ini semua orang bisa melaporkan kalau misalnya ada kecurigaan. Kedua, berikutnya yang juga penting adalah dilakukannya audit secara periodik. Jadi audit internal maupun audit oleh pihak independen yang dilakukan secara periode. Berikutnya adalah kita perlu khususnya untuk lembaga keuangan ya, itu harus ada good governance yang jelas. Sehingga mekanisme penyaluran, mekanisme pemberian kredit maupun analisanya juga jelas. Dan bukti-bukti ini bisa jadi dasar pada saat ada kasus atau pemeriksaan, bisa memberikan dasar bahwa perusahaan sudah melakukan good governance dan sudah melakukan semua yang diharuskan oleh ketentuan hukum dan perundang-undangan. Contohnya kalau misalnya ada bukti kredit fiktif tadi ya, itu ada bukti permintaan pembiayaan, analisanya, persetujuannya, dirujuk ke SOP perusahaan, dan juga korespondensi antara para pihak. Berikutnya yang pasti juga harus ada keterangan dari saksi-saksi mengenai proses selama permohonan sampai penyaluran atau keluarnya kredit tersebut. Oke, menarik Anda katakan tadi ada kanal-kanal whistleblowing begitu ya di berbagai perusahaan memang itu juga terjadi dan saya juga melihatnya begitu ya. Nah ini kalau kita melihat secara spesifik terkait perlindungannya pada sosok-sosok yang menjadi whistleblower. Ini perlindungan hukumnya seperti apa? Karena bisa juga begitu pelaku justru juga memperkeruh dan juga membuat keadaan menjadi lebih sulit kondisinya. Ini juga melalui kanal-kanal tersebut, Pak Andre. Bagaimana kalau dari sisi perlindungan hukum si whistleblower-nya? Ya, kalau dulu itu ada namanya saksi mahkota gitu ya, orang yang terlibat tapi memberikan keterangan tapi sudah dihapus. Sekarang justru yang namanya keluar sebagai saksi pelaku atau justice kolaborator. Justice kolaborator ini diatur di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi mekanismenya biasanya harus memang mengajukan kalau misalnya ada penyelidikan terhadap beberapa pihak, pihak yang mau maju sebagai justice kolaborator itu harus meminta atau menyampaikan permohonan ke lembaga perlindungan saksi dan korban. Nah ini ada prosedurnya, ada parameter-parameter yang bisa disetujui oleh LPSK untuk bisa dijadikan justice kolaborator. Jadi perlindungannya diberikan. Bedanya apa kalau misalnya jadi justice kolaborator, maka misalnya untuk kasusnya pemeriksaannya dipisah. Kedua, dia dikasih perlindungan sebagai saksi. Kalau nanti ada putusan pidananya juga biasanya dia bisa dapat putusan yang lebih ringan.
atau bisa dapat beberapa remisi. Itu kira-kira. Oke, baik. Pak Andre, andai kita melihat terkait justice collaborator begitu ya, apakah dengan jadi justice collaborator ini juga bisa mengurangi hukuman atau bahkan hukumannya jadi bahkan ditiadakan begitu atau tidak terbukti dengan menjadi justice collaborator? Bagaimana kalau Anda melihat implementasinya di lapangan dari sosok justice collaborator ini? Ya, eh, kalau dari praktek di lapangan kita lihat memang kalau tidak, kalau sudah masuk ke pengadilan biasanya memang tetap harus ada pidananya. Hampir di semua kasus korporasi yang melibatkan atau subjeknya proyek fiktif ya. Tapi biasanya karena dia sebagai justice kolaborator maka hukumannya diperingan. Ya. Saksi dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaannya. Kedua, keringanan penjatuhan pidana tadi, atau bisa juga pembebasan bersyarat, atau ada tambahan remisi tadi. Jadi ada penghargaan-penghargaan yang diberikan kepada justice kolaborator oleh baik dari nanti jaksa penuntut maupun dari hakim di pengadilan. Oke, baik. Kami juga ingin melihat begitu ya, mencoba mengkomparasi terkait justice kolaborator ini dalam kasus white collar crime ini, Pak Andre. Sebetulnya kalau di luar negeri, dihukum tentunya di luar Indonesia begitu ya, ini implementasinya apakah juga mirip-mirip atau ada perbedaan di sana, Pak Andre? Hampir mirip-mirip, tapi biasanya di sana ada mekanisme plea ya, penyelesaian di luar sidang, termasuk untuk hukum atau perkara pidana. Kalau di Indonesia nggak ada, jadi memang harus di sidang, ada proses penuntutan dan pemberian hukuman di persidangan. Bedanya sih itu, tapi biasanya konsep-konsep seperti tadi pemberian keringanan, pemisahan kasus sehingga ada perlindungan bagi saksi, ini sama. Oke, terkhusus untuk white collar crime, Anda nilai begitu ya, di scoring juga boleh Pak Andre, sebetulnya dari segi hukumnya di negara kita atau di Indonesia, seberapa efektif hukum-hukum untuk mencegah terjadinya white collar crime di kondisi saat ini Pak Andre? Itu dia. Kalau kita lihat, biasanya kan ada parameter-parameter internasional yang mesti kita lihat ya. Saat ini dari segi indeks korupsi, kita di peringkat 115 dari 180. Di Bank Indonesia juga dengan tingkat pertumbuhan kredit yang tinggi, ini akan jadi lebih concern. Kalau kita combine lagi dengan World Justice Project, itu indeks negara hukum, kita nomor 66 dari 142. Jadi skornya agak rendah lah, di bawah dari 50%. Jadi kalau kita lihat dengan indikator-indikator dan juga peningkatan ekonomi, kegiatan-kegiatan ekonomi di Indonesia, maka memang penegakan hukum terkait white collar crime ini belum optimum. Karena indeks yang ada itu masih menunjukkan penegakan hukum yang rendah, atau ekspektasi atau persepsi dari masyarakat terhadap penegak hukum dan juga para maksudnya hasil dari persidangan ini masih dianggap kurang karena adanya korupsi, adanya kurangnya civil society role, dan juga sistem criminal justice kita. Oke, kalau dari kacamata Anda, aspek apa sih yang harusnya bisa ditingkatkan begitu ya sebagai langkah evaluasi juga terkait kebijakan-kebijakan yang ternyata tidak begitu ampuh atau aturan-aturan hukum yang ternyata tidak begitu ampuh untuk mengurangi masalah white collar crime di negara kita, Pak Andre? Ya, karena namanya white collar crime ya, jadi harusnya ini dimulai dari korporasi-korporasi di Indonesia yang ada. Karena kita lihat hampir semua yang kita bahas hari ini, kalau kredit fiktif berarti itu melibatkan hampir pasti biasanya dua korporasi. Kalau proyek fiktif biasanya melibatkan dua korporasi, sedangkan kredit fiktif pemberi kreditnya biasanya adalah korporasi.
Nah, ini beberapa perizinannya kadang mesti kita lihat. Jadi otoritas yang memberikan izin untuk pihak-pihak yang mempunyai kemampuan untuk memberikan pendanaan atau perusahaan-perusahaan yang terbuka atau perusahaan-perusahaan yang punya dampak terhadap masyarakat secara luas, pengawasannya ini harus ditingkatkan dengan semakin banyak parameter-parameter yang jelas. Jadi policy ini agak berbahaya karena orang bisa menginterpretasikan berbeda. Jadi kejelasan aturan, kejelasan role of the game itu juga penting. Oke, baik. Anda juga menjadi langkah studi banding begitu ya, negara kita dan juga hukum di negara lainnya di dunia begitu Pak Andre. Sebetulnya negara mana yang Anda lihat sudah cukup oke nih untuk mengatasi kejahatan-kejahatan kerah putih di negaranya? Silakan. Yang peringkatnya cukup tinggi di Asia ya negara tetangga kita Singapura gitu ya. Sedangkan beberapa yang jadi role model yang selalu nomor satu itu negara-negara Eropa Barat, Denmark, Norway, Swedia, Jerman. Itu negara-negara yang indeks persepsi korupsinya sudah sangat baik. Dan kalau kita lihat juga soal corporate governance-nya, overall score mereka biasanya top 10, top 20. Sedangkan kita masih ada di level tadi 66-an atau 100-an tergantung survei dari otoritas yang mana. Oke, baik. Negara tetangga kita harus belajar begitu ya di negara tetangga kita Singapura atau negara-negara di Eropa Barat yang Anda katakan lebih bagus untuk penanganan ataupun aturan hukum mencegah dari aksi kejahatan kerah putih. Terima kasih Pak Andre Rahadian selaku partner dari Hanafiya Penggawa and Partners atau Dentons HPRP telah berbagi insight-nya di siang hari ini kepada kami. Sukses dan sehat selalu pastinya untuk Anda. Terima kasih.